Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi Jemaat GKE Banjarbaru. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2020, bersama saya Pendeta Lisa Arianti. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan untuk mengawali hari ini, mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan nas Alkitab yang menjadi dasar bagi perenungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari kitab Yeremia, pasal 14, ayat 13 sampai 18. Dengan perikop mengenai musim kering. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya dengan lengkap secara pribadi. Dan saat ini saya akan membacakan satu ayat utama, yaitu ayatnya yang ke-14. Dan saya memberikan tema untuk renungan hari ini, yaitu berjalanlah pada jalan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, mengerti, terlebih melakukannya dengan setia. Amin. Saya bacakan bagi kita Yeremia pasal 14 ayat 14. Yang demikianlah bunyi firman Tuhan. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak memutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kemurahan Allah sesungguhnya tidaklah kurang bagi bangsa Yehuda. Tetapi bangsa itu justru terus menyia-nyiakan kemurahan Allah dan terus-menerus melakukan dosa di hadapan Allah. Dalam kitab Yeremia pasal 14 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Ya saudara, bangsa Yehuda ini suka mengembara. Dalam arti mereka suka berjalan tetapi tidak pada jalan Allah. Mereka lebih suka menyembah berhala seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Allah rindu melihat bangsa ini hidup, mengikuti jalan Allah, sehingga mereka dapat menjadi contoh, menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Hukuman-hukuman yang ringan ditimpakan kepada mereka untuk memberi peringatan supaya mereka bertobat. Namun seolah tak pernah jera, mereka terus saja berulang kali mendukakan hati Allah dengan perbuatan mereka. Seolah-olah kemurahan Allah dapat mereka permainkan sesuka hati. Dalam ayat 14 nas kita pada saat ini dikatakan bahwa mereka juga telah percaya kepada para nabi-nabi palsu, percaya kepada nubuatan-nubuatan mereka. Mereka tidak percaya kepada perkataan Yeremia yang adalah nabi utusan Allah. Karena mereka telah termakan oleh ajaran nabi-nabi palsu yang meninabobokan mereka. Ajaran palsu tersebut mengatakan bahwa mereka akan selalu mengalami kedamaian, kesejahteraan, kejayaan, apapun dan bagaimanapun tingkah laku mereka di hadapan Allah. Dan tidak akan ada hukuman Allah. Dan ajaran palsu tersebut telah menumpulkan kepekaan rohani mereka, sehingga mereka sama sekali tidak peduli pada teguran Allah melalui Nabi Yeremia. Mereka bahkan ingin membinasakan Yeremia, sehingga mereka harus mengalami penghukuman, yaitu bencana kekeringan yang panjang dan hebat. Bangsa ini seharusnya bersyukur memiliki Yeremia yang adalah nabi sejati, yang meski ia membenci perbuatan dosa bangsanya, tetapi ia tetap datang kepada Allah, berdoa bagi bangsanya, meminta pengampunan
atas dosa-dosa bangsanya. Dan meski hukuman tetap harus dinyatakan bagi bangsa itu, pada akhirnya kalau kita membaca dalam pasal 30-33 kitab Yeremia ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah menyatakan janji pemulihan bagi umatnya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kekeringan tidak hanya terjadi pada tanah. Kekeringan juga bisa terjadi dan dirasakan oleh jiwa dan rohani manusia. Dan dari pengalaman bangsa Yehuda dalam nas pada hari ini, kita belajar memahami bahwa ketika manusia menyimpang dari jalan Tuhan, kekeringan rohanilah yang akan dialami. Dengan demikian saudara, kita diingatkan sebagai orang-orang percaya, kita adalah Kristianos atau pengikut Kristus. Yang berarti bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa mengikuti jalan Tuhan. Karena itu dalam zaman para rasul, orang-orang percaya disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang keempat. Saudara, Tuhan memanggil kita supaya kita mengikuti jalannya. Seperti seseorang yang meninggalkan jejak kaki di pasir, sehingga orang di belakangnya dapat mengikuti jejak kaki tersebut. Bukan malah mengembara seperti bangsa Israel yang mengikuti jalan hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah dan menyia-nyiakan kemurahan Allah. Sebaliknya saudara, kita yang telah mengalami kemurahan Allah, terlebih anugerah keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus, hendaknya kita mensyukuri dan menyatakan kemurahan Allah itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari Nabi Yeremia kita juga belajar bahwa salah satu cara menyatakan kemurahan Allah adalah dengan mendoakan orang lain. Mendoakan yang terbaik bagi keluarga, saudara, gereja, bangsa, dan negara. Karena itu saudara, tetaplah dan teruslah berdoa. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami dapat senantiasa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya dan selalu berada pada jalan Tuhan, sehingga keberadaan kami boleh menjadi teladan dan contoh yang baik bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.